Seperti halnya sempat diberitakan seorang nenek nyaris tewas setelah terkubur semen selama berjam-jam di area proyek yang ada di Kluang Johor, Malaysia. Setelah ditemukan, nenek tersebut segera dilarikan ke rumah sakit terdekat karena kehabisan oksigen hingga kritis. Entah siapa pelakunya, yang pasti nenek tersebut diduga menjadi tumbal proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, di malam Jumat kali ini Tri Chandra akan bahas sebuah mitos yang sebagian orang percaya jika dalam setiap pembuatan bangunan besar seperti mal, pabrik, gedung hingga jalan tol memerlukan sebuah tumbal. Dan hal itu biasa disebut tumbal proyek. Biasanya yang dikorbankan berupa kepala kerbau, sapi, atau domba hitam. Yang mana proses penyerahan tumbal itu dengan cara dikubur atau disatukan dengan coran pondasi, gengs. Hal ini bertujuan dalam suatu proses pembangunan tidak ada hambatan dan tidak banyak mengalami masalah gitu. Tapi di era modern ini masyarakat masih percaya jika ada suatu tumbal mengerikan yang dimana mengorbankan manusia. Entah itu nyata atau tidak, yang pasti banyak karyawan konstruksi wafat itu dikarenakan kecelakaan kerja. Dan dari situ banyak orang berspekulasi jika itu adalah bagian dari tumbal. Tapi banyak juga berita dan cerita beredar jika tumbal manusia itu benar-benar nyata. Dan tidak hanya di negara kita saja loh, di negara orang pun ada gitu. Seperti halnya sempat diberitakan seorang nenek nyaris tewas setelah terkubur semen selama berjam-jam di area proyek yang ada di Kluang Johor, Malaysia. Setelah ditemukan, nenek tersebut segera dilarikan ke rumah sakit terdekat karena kehabisan oksigen hingga kritis. Entah siapa pelakunya, yang pasti nenek tersebut diduga menjadi tumbal proyek. Dan memang tumbal proyek ini sebenarnya sudah ada di zaman penjajahan Belanda dulu. Jadi ini sebagai salah satu adat budaya ya, yang mana jika membuat sebuah bangunan haruslah ada yang dikorbankan. Oke gengs, di sini ada salah satu pengalaman nyata dari seseorang. Dia bernama Nisa yang menjadi perantara salam terakhir dari seorang bocah untuk kedua orang tuanya, dan bocah tersebut dijadikan tumbal sebuah mal terkenal di kota besar. Diupload oleh Arbi Gustia Pratama yang berjudul Titipkan Salamku dari Bawah Pondasi Bangunan. Simak terus. Perkenalkan, namanya Nisa. Sejak kecil, Nisa sudah memiliki kelebihan dapat melihat makhluk halus. Bahkan ketika masih TK, dia memiliki seorang teman gaib bernama Winda. Setelah lulus dari TK, Nisa baru sadar jika Winda adalah sosok makhluk tak kasat mata. Sejak saat itu, Nisa mulai berhati-hati terhadap setiap orang yang dia temui. Terkadang, dia menemukan makhluk halus yang berbaur dengan manusia normal di tengah keramaian. Beberapa dari mereka dapat Nisa kenali sebagai makhluk halus, tapi sebagian lagi tidak. Nisa lebih memilih menghindar ketika berpapasan dengan makhluk yang berbeda frekuensi dengannya. Terkadang makhluk-makhluk itu mengeluarkan bau yang mengganggu dan aura yang mendatangkan kesedihan atau rasa was-was. Menurutnya, makhluk gaib yang jahat memiliki aroma amis darah yang sangat kuat dan bau busuk yang merebak. Ketika mencium aroma ini di tempat umum, Nisa memilih untuk menjauh. Selain tidak menyukai kehadiran mereka, satu hal lain yang Nisa tidak suka adalah sosok-sosok itu selalu mengajaknya berbicara dan bahkan meminta tolong. Dari sekian banyak pengalamannya diajak bicara makhluk gaib, Nisa membagikan salah satu yang paling berkesan. Kejadian ini terjadi saat dia masih kuliah semester akhir dan dalam proses skripsi sambil magang di salah satu perusahaan swasta.
Hari itu berjalan sangat berat. Kerjaan di tempat magang cukup banyak dan skripsinya tengah buntu. Dengan langkah lemas, Nisa turun dari angkutan umum. Dia harus melewati sebuah gang untuk sampai di tempat kos. Cuaca saat itu mendung gelap, padahal belum sampai jam 5 sore. Gerimis ringan mewarnai daerah tempat tinggal Nisa. Saat berada di tengah gang, Nisa sudah merasakan kehadiran makhluk halus yang mengawasinya. Namun, Nisa belum sadar kalau dia adalah korban tumbal yang butuh bantuan. Sosok itu mengintip di sela-sela gang dan terus mengikuti Nisa. Namun, seperti biasa, Nisa tidak menghiraukannya. Dia sudah lelah dengan pekerjaan dan tidak menggubris panggilan kakak yang diucapkan makhluk tadi padanya berkali-kali. Tidak lama, akhirnya Nisa sampai di sebuah kos. Kos petak 2 sekat yang berada di ujung gang buntu. Dia melemparkan tas dan langsung merebahkan tubuhnya yang sudah seperti remuk. Baru saja akan terlelap, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk 3 kali dengan pelan. "Ya, siapa?" "Kakak," jawab sesuatu di balik pintu itu. Sosok tadi mengikutinya sampai ke kos. Nisa tidak menjawab panggilan tadi dan memilih memejamkan matanya. Dia berusaha tidur. Suara ketukan 3 kali masih terus terdengar selama beberapa saat hingga hujan deras turun dan menyamarkan suara itu. Nisa sangat lega. Kini dia bisa tidur dengan lebih nyaman. Tidak lama, Nisa terlelap. Namun, Nisa tersentak bangun ketika azan Isya berkumandang. Di luar masih hujan, namun tidak sederas tadi. Baru saja akan meraih handphone, suara ketukan muncul lagi. "Ya ampun," keluh Nisa dengan agak kesal. "Enggak, saya gak mau berurusan sama kalian. Tinggalin saya sekarang juga." "Tolong aku," sahut sosok itu masih di balik pintu. Enggak. Dan seketika suara di luar berhenti. Nisa merasa sosok itu sudah pergi. Awalnya dia tidak ingin keluar, namun perutnya mulai kelaparan dan harus membeli makanan. Sebelum keluar, Nisa mencoba mengintip dari jendela kamar kosnya. Ternyata sosok itu masih ada di luar sana. Berdiri di bawah nyala lampu temaram berwarna kuning di teras kos. Di sana berdiri seorang anak perempuan pucat dengan rambut dekapang 2. Dari balik jendela, Nisa mengamati sosok itu. Dia mengenakan baju seragam SD kumal dan menyandang sebuah tas ransel berwarna hitam. Entah kenapa, rasa iba tiba-tiba muncul. Nisa akhirnya membuka pintu dan sosok anak kecil itu berdiri di hadapannya. Sosok anak yang manis, hanya saja seluruh bola matanya berwarna hitam. Kulitnya sudah pucat dengan urat-urat kehijauan menjalar dari dagu ke pipinya. "Kamu kenapa?" "Kakak, bantuin aku," ujar anak itu singkat. "Bantuin apa? Mau dikirim doa?" "Aku mau kalau doa. Tapi kalau disuruh bukain tali pocong segala macem, aku gak bisa," jawab Nisa, yang memang merasa trauma kepada salah satu sosok yang pernah memintanya membukakan ikatan pocongan jenazah. "Bukan kak, aku mau minta tolong kakak buat sampaikan salam aku ke bapak sama ibu." "Maksudnya?" "Bapak sama ibu sampai sekarang masih nyariin aku, masih nunggu aku pulang. Aku minta tolong kakak bilangin ke ibu sama bapak kalau aku udah gak ada dan gak akan pulang." "Kamu kenapa?" "Badanku sudah ditimbun semen pondasi mall kak." "Astagfirullahalazim,
Spontan Nisa beristighfar. "Kenapa kamu bisa sampai ke sana?" Sosok itu kemudian menceritakan semuanya, dimulai dari namanya yaitu Sera, nama sekolahnya, kapan dia diculik, dan hari di mana dia dijadikan tumbal pondasi sebuah mal terkenal yang belum lama dimulai pembangunannya. Tidak terasa, mata Nisa berkaca-kaca mendengar kisah sosok anak kecil yang jadi tumbal itu. Nisa tahu yang hadir di hadapannya ini bukan anak yang sudah wafat itu, melainkan jin korinnya yang menyampaikan pesan kematian dan menyaksikan semua kejadian pilu anak itu. "Kamu tinggal di mana? Siapa nama ayah sama ibu kamu? Nanti kakak coba bantu deh." Sosok anak kecil itu tersenyum. Walaupun matanya total hitam dan kulitnya putih pucat, namun Nisa bisa melihat pancaran anak kecil yang ceria dari sosok itu. Sosok itu lalu mengatakan sebuah alamat, warna pagar rumah, nama lengkapnya, serta nama kedua orang tuanya. Nisa mencatat semua informasi itu dan berjanji akan menyampaikannya secepat mungkin. Nisa tahu hal ini akan sangat mencurigakan. Kenyataan bahwa Sera jadi tumbal sebuah mal terkenal bakal sulit diterima kedua orang tuanya. Maka dari itu, Nisa menghubungi salah satu ustadz terkenalnya, yaitu Ustadz Musa. Nisa bertemu Ustadz Musa melalui program ruqyah yang dia jalani demi bisa hidup normal. Ustadz Musa sendiri sudah mengetahui kelebihan Nisa dan paham resiko yang akan dia terima jika sendirian pergi ke alamat itu. Akhir pekan, ditemani Ustadz Musa, Nisa menuju ke alamat yang diberikan Sera, bocah korban tumbal sebuah mal. Saat Nisa datang, seorang wanita parubaya tengah duduk di teras rumah memandang ke arah jalan. Nisa menarik nafas panjang dan menyiapkan mentalnya. Dia melihat ke arah Ustadz Musa yang mengangguk, tanda menyetujui apa yang akan Nisa lakukan. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Iya, Mbak, cari siapa ya?" "Maaf, benar dengan rumah Pak Jainal dan Ibu Yuni?" "Iya benar, saya sendiri." "Ada apa, Mbak?" "Ibu benar punya anak namanya Sera." Ibu Yuni langsung berdiri dari kursinya, wajahnya seketika berubah. "Iya, Mbak, itu nama anak saya. Sera ketemu, Mbak. Di mana Sera sekarang?" kata Ibu Yuni sambil menahan tangisnya. Nisa sudah hampir menjawab pertanyaan Ibu Yuni, tapi Ustadz Musa mencegahnya. Ustadz Musa bilang, "Iya, Bu, namun sebelumnya apa Bapak ada di rumah? Biar lebih enak juga." "Ada, Mas, mari masuk." Ibu Yuni bergegas membuka pagar lalu mempersilahkan Nisa dan Ustadz Musa masuk. "Pak, ada tamu. Sera udah ketemu, Pak." Dari dalam kamar, seorang pria parubaya keluar dengan cepat. Pak Jainal yang mengenakan peci putih bergegas menyambut Nisa dan Ustadz Musa. Sera ketemu, Bu. Mbak ini yang nemuin." Saat itu, Nisa sudah hampir tidak bisa menahan air matanya. Dia akan membuat kedua orang tua Sera kecewa setelah ini. Sebuah kenyataan bahwa Sera jadi tumbal sebuah mal terkenal. Pak Jainal dan Ibu Yuni lalu duduk bersebelahan dan Nisa mulai berbicara. "Pak, Bu, perkenalkan saya Nisa. Sebelumnya saya minta maaf jika saya lancang dan tiba-tiba saja datang ke sini untuk membawa kabar tentang Sera. Saya tahu Bapak dan Ibu akan susah menerima ini. Namun saya dititipi pesan oleh Sera agar Bapak dan Ibu tidak usah mencari lagi." "Kenapa, Mbak? Apa Sera marah sama kami? Sera di mana sekarang?" Sera udah gak ada, Bu." Wajah Ibu Yuni yang awalnya nampak cerah seketika terlihat getir. Air matanya jatuh. "Maksud Mbak apa? Jenazah anak kami ketemu. Di mana?" Pak Jainal bertanya dengan nada bicaranya yang mulai naik. "Enggak, Pak. Jenazah Sera nggak bisa dicari, Pak."
Sera jadi tumbal untuk pondasi mall. Allahu Akbar, Mbak jangan macam-macam. Kami sampai hari ini masih mencari anak kami. Dan Mbak seenaknya bilang anak kami sudah nggak ada dan jadi tumbal mall tanpa bukti. Pak Jainal sudah tidak mampu lagi menahan emosinya. Ibu Yuni terisak. Ustaz Musa angkat bicara. Pak, Bu, istighfar. Nak Nisa ini salah satu yang diberikan Allah kelebihan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Beberapa waktu lalu, Korin dari Sera datang ke Nak Nisa dan meminta tolong untuk menyampaikan ini. Tidak, saya tidak percaya jin atau apalah itu. Saya yakin anak saya masih hidup. Pak Jainal marah. Saat itu, tiba-tiba Sera muncul di sisi Nisa. Tentu saja, hanya Nisa yang bisa melihatnya. Sera berkata, "Kak, coba bilang Sera punya boneka beruang namanya Tabi. Bapak yang beliin waktu Sera naik kelas. Terus bilang juga makanan kesukaan Sera telur dadar masakan ibu yang dimakan pakai kecap." Ibu, Pak, Korin Sera hadir di sini. Dia bilang Sera punya boneka kesayangan namanya Tabi. Pak Jainal yang beliin untuk Sera dulu waktu Sera naik kelas. Dan Sera suka banget sama telur dadar pakai kecap buatan ibu. Ya Allah nak, iya itu Sera pak. Itu Sera. Bapak, Sera udah gak ada pak. Bu Yuni tersandar lemas di bahu Pak Jainal. Bu Yuni tak percaya anaknya menjadi tumbal sebuah bangunan yang kelak jadi mall terkenal. Melihat istrinya menangis, emosi Pak Jainal perlahan surut. Nada bicaranya tak lagi tinggi ketika menguatkan hati dan menenangkan istrinya. Melihat kedua orang tua Sera seperti itu, Nisa juga tidak mampu menahan tangisnya. Dia berkali-kali menyeka air matanya. Pertemuan itu hanya diisi isak tangis selama beberapa menit hingga Pak Jainal kembali membuka pembicaraan di tengah tangisnya. Mbak, Sera nitip pesan apa saja? Sera nitip pesan buat bapak dan ibu agar tidak usah mencari-cari Sera lagi. Sera pamitan dan minta maaf karena gak bisa pulang sampai bikin ibu dan bapak khawatir. Sera juga minta didoakan agar kelak bisa kumpul sama bapak dan ibu lagi. Tangis kembali pecah. Sera, ibu sama bapak ikhlas. Sera anak kesayangan bapak. Bapak yang minta maaf karena gak bisa jagain Sera. Nanti kita kumpul lagi ya nak. Pak Jainal berusaha sekuat tenaga supaya tak lagi menangis. Dia berkata sambil menatap lantai rumahnya. Setelah tugasnya selesai, Nisa izin pamit pulang. Dia memeluk Ibu Yuni sambil mencoba memberi semangat. Pak Jainal berencana mengadakan tahlilan yang mengundang Nisa untuk hadir. Setelah berpamitan, Nisa membuka gerbang dan hendak keluar. Tiba-tiba dari arah belakang, suara yang dia kenal memanggilnya. Kakak! Nisa menoleh. Sera berdiri di belakang, sebelah tengah orang tuanya. Dia tersenyum sangat manis dengan wajah manusianya yang tanpa cacat. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, perlahan Sera menghilang seperti kepulan asap. Sera tidak pernah menampakkan lagi wujudnya di hadapan Nisa. Nisa juga tidak sempat ikut ke acara tahlilan yang diadakan Pak Jainal dan Ibu Yuni karena ada tugas magang yang tidak bisa ditinggalkan. Sejak saat itu, Nisa merasa mual dan trauma ketika mengunjungi mall di mana jasad Sera tertanam di pondasinya. Tidak tega menginjak tubuh kecil Sera dan mungkin beberapa orang lainnya di bawah sana dijadikan tumbal. Oke gengs, itu tadi ada cerita yang buatku terbilang horor sih. Tapi walaupun demikian, banyak berita sana sini yang sebenarnya belum ada kejelasan yang signifikan gitu. Ya bisa saja itu terjadi. Dan bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka tolong like, share juga ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa berlangganan di videoku. See you in the next video. Bye.